Assalamualaikum, Pak Miki. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Raka, Pak. Raka Ardianto. Yang kemarin sudah telepon. Yang mau belajar batik itu? Iya, Pak. Dan saya juga sudah bawa proposal. Tidak menerima murid. Loh, Bapak belum melihat proposal saya. Saya tahu. Tapi maaf, saya sudah 4 jam dari Surabaya, Pak. Tidak perlu. Dan saya tidak akan pulang ke sana sebelum Bapak mendengarkan saya 2 menit saja. Ya udah 2 menit, nggak apa-apa. Terima kasih, Pak. Jadi begini, Pak. Saya sudah kuliah di desain grafis sudah 12 semester. Dan selama 12 semester itu, Pak, setiap kali ada tugas tentang motif tradisional, saya selalu pakai motif dari Blitar, Pak. Batik dari Blitar. Teman-teman saya dari Jogja, Solo, Pekalongan, mereka heran. Mereka bilang begini, Blitar punya batik. Itu yang bikin saya marah, Pak. Marah harus apa? Ya, pada kenyataan, Pak, bahwa sebenarnya batik Blitar itu ada. Tapi tidak ada yang tahu, Pak. Bukan kualitasnya yang kurang. Cuma tidak ada yang mau bersuara. Tidak ada yang muncul ke dunia. Ini beberapa sketsa yang saya buat, Pak. Motif batik Sekar Jagad. Supaya lebih simpel. Kamu mau bersuara tentang sesuatu yang belum paham. Permisi, apa benar ini rumahnya Pak Miki? Iya, soponeh. Saya Laras, Pak, dari Lembaga Kebudayaan Nusantara Jakarta. Saya yang ada janji kemarin untuk dokumentasi batik Blitar. Dino iki omahku jan koyo pasar. Pak, boleh saya mulai dengan pertanyaan sederhana? Sudah berapa lama Pak Miki membatik? Sejak umur 18 tahun. Jadi 30 tahun. 30 tahun? Dan Bapak belajar dari siapa? Mulai dari nenek saya, turun ke ibu saya, terus turun ke saya. Motif apa saja, Pak, yang spesifik di Blitar? Ada beberapa motif di Blitar, ada seperti motif koi, kendang, blimbing, dan lain-lain yang mengangkat daerahnya masing-masing. Tapi ada yang lebih kuno yaitu batik tutur. Itu asli batik Blitar sejak tahun 1902. Batik itu sekarang terletak di Museum Leiden, Belanda. Dan cerita itu ada di mana sekarang? Didokumentasikan? Ada di sini. Maaf, Pak. Saya harus bilang sesuatu nih. Bukan karena batiknya yang kurang berharga, Pak. Tapi sesuatu itu kalau tidak difotokan, tidak didokumentasikan, itu semuanya akan hilang, Pak. Ini kain terakhir yang saya buat 6 bulan yang lalu. Sejak itu saya sudah tidak pernah batik lagi. Kenapa, Pak? Karena saya bertanya pada diri sendiri, untuk siapa? Pesanan makin sedikit, dan semakin lama saya juga semakin tua. Tangan saya sudah tidak sehalus dulu. Kalau kondisi seperti ini terus dan tidak ada yang mau belajar, lama-lama pengrajin tradisional batik akan punah karena tidak ada yang meneruskan. Untuk saya, Pak, untuk anak cucu kita yang belum lahir, untuk orang-orang supaya tahu bahwa batik Blitar itu ada, itu sudah cukup untuk alasannya, Pak. Duduk sini. Dicoba satu goresan dulu. Pak, ini ternyata susah. Iya, memang susah. Saya mengerti sekarang, kenapa ini tidak bisa cukup hanya dilihat dari foto. Pak, selama 30 tahun membatik, pernahkah ada goresan yang Bapak sesali? Banyak terjadi kesalahan. Awal-awal belajar itu banyak cantingan yang tidak rapi, tidak tembus, tapi karena dilakukan setiap hari dan terus berjuang untuk bisa, maka menghasilkan suatu karya yang bagus dan istimewa.
Pak, satu pertanyaan terakhir untuk dokumentasi saya. Kalau Pak Miki bisa berpesan satu hal saja tentang Batik Blitar kepada generasi yang akan datang, apa itu, Pak? Selama ada satu tangan yang bergerak, batik itu tidak akan mati. Dan hari ini Sebenarnya saya sudah mau berhenti membatik, dan ternyata ada anak muda yang datang dengan penuh semangat untuk belajar batik, membuatku semangat lagi. Ini yang namanya kebangkitan. Kebangkitan selalu begitu, dimulai dari yang kecil, dari yang diam-diam, dari satu tangan yang memilih untuk tidak berhenti bergerak.